Bab 371. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, mengacu pada perubahan yang terjadi di ibu kota provinsi akhir-akhir ini, guru ke-8 juga tampak serius. Jianghu di ibu kota provinsi telah berubah akhir-akhir ini. 3 kekuatan asli, keluarga Guo yang runtuh, iblis kucing, dan iblis lama, mencuci tangan mereka di baskom emas. Sekarang Jianghu di ibu kota provinsi dikendalikan oleh kekuatan eksternal, dan satu yang dominan. Dan pemimpin aliansi Jianghu yang baru diangkat tadi malam menetapkan aturan ketat bagi kita. Kita tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Aku melanggar aturan dengan membantumu melampiaskan amarahmu kali ini. Aku tidak ingin melakukannya, tetapi aku berutang budi kepada Jie sebelumnya, jadi aku harus membuat preseden. Tetapi kamu ingat, aku datang hanya untuk membalas perasaan pribadiku. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jika kamu berbicara kepadaku lagi, kamu bisa melakukannya sendiri. Nyonya Su buru-buru berkata, jangan marah. Aku tidak tahu situasinya sekarang. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Su Weiwei terkejut. Saya tidak menyangka bahwa dunia persilatan di ibu kota provinsi berubah drastis, dan dikuasai oleh kekuatan eksternal. Dari mana datangnya? Guru ke-8 berkata dengan dingin, mengapa Anda bertanya begitu banyak? Apakah Anda seharusnya tahu hal-hal ini? Ya, kami tidak akan bertanya. Su Weiwei cepat-cepat menurut. Kemudian kami berdiskusi tentang bagaimana melakukannya. Karena kami harus menghadiri pertemuan ekonomi konsorsium Zhao nanti, kami akan melakukannya di malam hari. Sore harinya, Yang Xuan meminta Sunan untuk pergi ke suatu tempat bersamanya. Sunan tidak tahu di mana dia berada, jadi dia harus mengikuti Yang Xuan untuk naik bus. Kemana Anda akan membawa saya? Ketika mereka masuk ke dalam taksi, Sunan bertanya dengan curiga. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, pergilah ke tempat yang ingin Anda tuju. Di bawah arahan Yang Xuan, sopir taksi berjalan kaki menuju pusat konferensi yang baru. Sopir taksi berkata, darurat militer ada di depan. Mobil tidak bisa lewat. Anda bisa turun di sini. Sunan bertanya, mengapa darurat militer? Sopir taksi itu berkata, Anda datang dari tempat lain. Hari ini, konsorsium Zhao mengadakan pertemuan ekonomi. Ada darurat militer di sekitar sini, dan taksi tidak bisa masuk. Pertemuan ekonomi akan diadakan di sini. Sunan menatap Yang Xuan dan berkata, mengapa Anda membawa saya ke sini? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu khawatir. Turun saja bersamaku. Mereka keluar dari mobil. Yang Xuan menggandeng tangan Sunan dan langsung menuju ke pusat konferensi yang baru. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak bisa masuk ke sana. Sunan bergegas. Tidakkah kau ingin pergi ke puncak? Aku akan mengantarmu. Yang Xuan tersenyum. Sunan tercengang dan berkata sambil tersenyum pahit, kau benar-benar memperlakukan tempat ini seperti pasar sayur. Kau tidak bisa masuk tanpa undangan. Aku tahu pikiranmu. Kau ingin membuatku senang, tetapi kau benar-benar tidak bisa masuk ke sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping, oh, kau benar-benar berani datang. Berbalik, sekelompok orang dari keluarga Su baru saja keluar dari beberapa mobil dan datang ke sini. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Su Vivian yang berkata dengan nada aneh. Yang Xuan berkata dengan lemah, kau boleh datang. Mengapa kami tidak boleh datang? Apakah ini keluargamu? Haha, Su Weiwei tersenyum dingin, hanya karena kami di sini untuk menghadiri pertemuan puncak. Yang Xuan berkata dengan tenang, kebetulan, kami juga di sini untuk menghadiri pertemuan. Hahaha, keluarga Su tertawa, terbahak-bahak. Apakah kau pikir ini pasar sayur? Kucing atau anjing apapun bisa datang sesuka hati. Jika kau bisa masuk nanti, aku akan berlutut dan memanggil leluhurmu. Su Weiwei mencibir. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu saja untuk berlutut dan bersujud untuk memberi penghormatan kepada leluhur kalian. Yang Xuanping menjawab dengan tenang, lalu menggandeng tangan Sunan dan berjalan menuju pintu masuk pusat konferensi. Yang Xuan, jangan marah pada mereka. Ayo cepat pergi. Sunan bergegas. Jangan khawatir tentang apapun. Ikuti saja aku. Keluarga Su melihat ke belakang saat mereka pergi. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, mereka tidak akan benar-benar pergi ke puncak, kan? Mereka tiba-tiba teringat bahwa ketika Marsekal Agung Zhenguo pergi ke Nanjiang terakhir kali,
Yang Xuan dan Su Nan juga pergi ke perjamuan tanpa diduga. Bagaimana mungkin? Su Weiwei berkata dengan bangga, mereka yang memenuhi syarat untuk menerima undangan adalah orang-orang hebat di segala bidang. Dan aku tidak melihat mereka turun dari taksi tadi. Siapa yang bisa naik taksi untuk menghadiri pertemuan di sini? Itu benar. Tunggu dan lihat bagaimana mereka berdua membuat lelucon nanti. Di pintu masuk pusat konferensi, Yang Xuan melihat bahwa orang-orang di depan agak ramai, jadi dia meminta Sunan untuk menunggunya di tempat. Yang Xuan melewati kerumunan dan berjalan masuk. Maaf, silakan antri untuk pemeriksaan keamanan. Kedua penjaga segera maju untuk menghentikan pertemuan puncak. Itu bukan masalah kecil. Ada beberapa orang besar yang datang, jadi pemeriksaan keamanan sangat ketat. Anda perlu mengantri untuk memeriksa surat undangan, dan kemudian melewati pemeriksaan keamanan. Yang Xuan mengeluarkan kartu undangan emas dari tangannya dan berkata dengan lemah, di mana pintu masuk undangan ini. Tempat tersebut juga dibagi menjadi beberapa pintu masuk. Kartu biasa, kartu perak, dan kartu emas berjejer di gerbang utama. Undangan dengan kartu emas atau lebih akan masuk ke saluran VIP lain untuk menikmati layanan VIP. Ketika kedua penjaga melihat kartu emas tertinggi, mereka terkejut. Setelah memverifikasi keasliannya, mereka buru-buru berkata, VIP yang terhormat, Anda adalah tamu terhormat kami hari ini. Silakan ikuti kami. Kami akan masuk melalui pintu masuk VIP Super. Yang Xuan mengangguk, menyimpan kartu itu, kembali mencari Sunan, lalu membawa Sunan dan mengikuti dua penjaga di belakang pusat konferensi. Hahaha, aku akan mengatakannya. Tidak jauh dari sana, keluarga Su, menyaksikan pemandangan itu, memegangi perut mereka dan tertawa. Mereka benar-benar memperlakukan ini seperti pasar sayur. Memalukan, orang-orang seperti mereka tidak merasa malu, tetapi mengapa dua penjaga tampaknya memimpin jalan? Tampaknya benar. Diperkirakan Hik mengatakan sesuatu yang buruk dan dibawa pergi oleh penjaga. Anda pantas mendapatkannya, kalau saja mereka ditangkap dan dipenjara. Pada saat yang sama, Sunan hanya merasa tubuhnya ringan dan mengambang, seperti menginjak kapas. Ini, apa mereka benar? Ini adalah lorong VIP. Melihat kedua penjaga itu tampak penuh hormat, Sunan terkejut. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, kami adalah VIP. Tentu saja, kami harus melewati lorong VIP. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Sunan. Dua penjaga membawa mereka langsung ke lorong VIP tertinggi. Meskipun Sunan belum pernah menghadiri pertemuan puncak grup Zhao, dia tahu aturan di sini. Lorong VIP eksklusif, yang merupakan lorong khusus yang dibuat khusus untuk pemegang kartu undangan eksklusif. Tidak perlu mengantre dan melewati pemeriksaan keamanan. Ada kios-kios kasmir di jalan, dan sekelompok orang berdiri di kedua sisi. Apa yang kamu lakukan? Sunan dengan gugup menarik lengan. Yang Xuan dan bertanya dengan suara rendah. Yang Xuan sudah lama memikirkan kata-katanya. Kapten penjaga di sini adalah teman sekelasku di taman kanak-kanak. Waktu aku masih kecil, aku berutang es loli padaku. Sekarang wajar saja jika aku mengembalikan posisi tertinggi kepadaku meskipun dengan bunga. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengabaikanmu. Sunan sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Kenapa dia menjadi teman sekelasnya di taman kanak-kanak lagi? Yang Xuan juga tahu bahwa batangnya busuk dan sudah siap untuk itu. Aku tidak berbohong padamu. Jika kau tidak percaya, kau akan tahu saat teman-teman sekelasku datang. Sunan dan Yang Xuan, dipimpin oleh dua penjaga, datang ke posisi tertinggi di barisan depan tempat tersebut. Lokasi ini sangat privat, dikelilingi oleh layar yang indah dan dijaga oleh penjaga. Meskipun dia duduk di tempat yang sama dengan semua orang yang datang ke pertemuan tersebut, posisi di tiga baris pertama diisolasi oleh layar, dan orang luar tidak dapat melihat seperti apa rupa VIP tertinggi tersebut. Sunan duduk di kursi kulit khusus VIP tertinggi tersebut. Dia sangat gugup sehingga dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Yang Xuan dengan tenang memakan camilan di atas meja teh, seperti di rumahnya sendiri. Pada saat ini, seorang kapten penjaga yang kekar datang dan melihat Yang Xuan tertawa. Kakak, lama tidak bertemu. Ketika aku masih kecil, aku berutang es loli padamu. Kali ini kita bebas. Kemudian dia tersenyum pada Sunan, ini kakak iparku. Halo, kakak ipar. Aku adalah teman sekelas taman kanak-kanak Yang Xuan. Aku berutang es loli padanya ketika aku masih kecil. Anak itu telah mengejarku selama lebih dari 20 tahun,
dan sekarang aku akhirnya melunasinya. Oh, halo, Sunan buru-buru bangkit untuk saling menyapa. Dia hanya merasa pucat dalam benaknya. Apa yang dikatakan Yang Xuan adalah kebenaran. Apakah kapten penjaga benar-benar teman sekelas taman kanak-kanaknya? Sebenarnya, ini sudah diatur oleh Yang Xuan sebelumnya. Itu juga pertama kalinya dia bertemu dengan kapten penjaga. Setelah kapten pengawal itu pergi, Yang Xuancong dan Sunan berkata sambil tersenyum, itu wajar saja. Aku bilang aku tidak berbohong padamu. Sunan selalu merasa bahwa semua ini sangat tidak benar, tetapi faktanya ada di depannya, jadi dia harus mengakuinya. Apakah kapten pengawal itu memiliki begitu banyak kekuatan? Sunan bertanya-tanya, bahkan jika dia bisa melewati pintu belakang, bagaimana jika VIP yang sebenarnya datang nanti? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, teman sekelasku tidak bodoh. Aku mendapat berita hari ini bahwa VIP tertinggi tidak bisa datang. Semua orang di posisi ini sama. Tetapi bagaimana jika keluarga Zhao melihat kita di pertemuan nanti? Kamu bisa melihatnya ketika kamu melihatnya. Apa yang harus kamu lakukan? KTT segera dimulai, Sunan dalam keadaan tegang sepanjang proses. Saya takut keluarga Zhao akan melihat mereka duduk dalam posisi ini dan mengusir mereka. Nona Zhao sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri dan belum bisa kembali untuk sementara waktu. Rapat tersebut dipimpin oleh Zhao Kangming, seorang anggota Dewan Direksi Konsorsium Zhao. Posisi VIP tertinggi tidak terlihat oleh orang lain di tempat tersebut, tetapi Zhao Kangming dapat melihatnya dengan jelas di podium. Namun, yang membuat Sunan bertanya-tanya adalah Zhao Kangming jelas telah melihat mereka, tetapi mengapa dia tidak menanggapi sama sekali. Dan setiap kali saya mengucapkan beberapa patah kata, saya akan tersenyum ramah di sini, seolah-olah mereka benar-benar VIP tertinggi. Yang Xuan melihat pikiran masing-masing dan menjelaskan, VIP tertinggi diundang oleh Nona Zhao. Mungkin Zhao Kangming tidak mengetahuinya, dia mengira kita adalah VIP tertinggi. Tentu saja, kita harus bersikap sopan kepada kita. Jangan terlalu banyak berpikir, apa yang harus kamu lakukan. Semakin gugup kamu, semakin mudah untuk mengungkapkan kekurangan. Sunan menggigit bibirnya, pria itu mengatakannya dengan mudah. Jika itu terungkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika aku tahu orang ini akan melakukan hal yang keterlaluan seperti itu, aku tidak akan mengikutinya ke sini hari ini. Untungnya, sampai akhir pertemuan puncak, keluarga Zhao tidak mengetahuinya. Meninggalkan saluran khusus, peserta lainnya masih belum tahu siapa VIP tertinggi kali ini. Keluarga Su merasa sangat menyesal. Sayangnya, VIP tertinggi kali ini terlalu misterius. Kau tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Orang-orang adalah orang yang sangat besar. Kita bisa melihat mereka dengan santai. Wei, teleponlah cucu menantu kita untuk melihat apakah dia bisa mengatakan beberapa patah kata tentang pembiayaan dan biarkan keluarga Su mendapatkan lebih banyak keuntungan. Satu-satunya kekhawatiran Nyonya Su adalah berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan. Baiklah, aku akan menelepon Jie sekarang. Pasti tidak ada masalah. Su Vivi sangat bangga. Pada saat yang sama, Yang Xuan meminta Sunan untuk menunggu di bawah sebentar. Dia pergi ke kantor di lantai atas sendiri. Setan kucing dan iblis tua telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Karena status khusus mereka di masa lalu, mereka tidak muncul di pertemuan puncak ini. Tuan Zhao, kedua saudaraku dipercayakan kepadamu. Yang Xuan tersenyum. Zhao Kangming buru-buru berkata, di mana? Wanita tertua telah memesan. Anda adalah tamu terhormat kami. Apapun kondisinya, izinkan saya bekerja sama tanpa syarat. Kemudian Zhao Kangming berbicara tentang kerjasama dengan iblis kucing Lao Xie dan menandatangani perintah super untuk beberapa proyek besar di tempat. Ini juga menunjukkan bahwa iblis kucing dan iblis tua benar-benar berada di jalur yang benar kali ini. Ketika mereka pergi, mereka berterima kasih kepada Yang Xuan. Saudara Yang, kita semua orang kasar. Kita tidak bisa mengucapkan begitu banyak kata-kata indah. Singkatnya, hanya satu kata. Kamu bisa mengambil nyawa kedua orang tua kami kapanpun kamu membutuhkannya di masa depan. Presiden Zhao, pada saat ini, seorang pria berjas berusia sekitar 30 tahun masuk. Anda tidak tahu cara mengetuk pintu. Zhao Kangming berkata dengan marah, pada hari pertama, saya tidak tahu cara mengetuk pintu ketika saya masuk. Apakah Anda tidak tahu bahwa ada tamu terhormat di sini hari ini?
Apakah Anda tidak segera meminta maaf kepada tamu terhormat itu? Pria berjas itu gemetar dan dengan cepat membungkuk di hadapan Yang Xuan. Maaf, saya menabrak Anda. Zhao Kangming tersenyum dan berkata, Tuan Yang, jangan marah. Ini sopir saya, Ah Jie. Dia tidak mengerti aturan. Saya akan menghukumnya saat saya kembali. Tidak, saya tidak terlalu pilih-pilih. Yang Xuan mengangkat tangannya, menatap pria berjas itu dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu gugup. Tenang saja, saya tidak akan menggigit Anda. Setelah itu, dia menyapa Zhao Kangming dan pergi. Ah Jie, Anda terlalu bodoh untuk masuk tanpa mengetuk pintu. Apakah Anda tahu siapa dia? Zhao Kangming memarahi, dia adalah VIP tertinggi yang diundang secara pribadi oleh Nona tertua. Untungnya, orang-orang tidak peduli tentang itu. Kalau tidak, singkatnya, hidupmu akan berakhir. Ah Jie sangat takut hingga berkeringat, aku harus ingat bahwa aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Setelah ditegur oleh Zhao Kangming, Ah Jie kembali ke kantornya dan masih merasakan ketakutan yang tersisa. Ini adalah VIP tertinggi. Untungnya, orang-orang tidak peduli, kalau tidak, hidup mereka akan berakhir. Su Weiwei baru saja menelepon saat ini, Ah Jie, bisakah kamu berbicara dengan Presiden Zhao tentang memberikan lebih banyak poin kepada keluarga Su kita dalam pembiayaan ini? Mari kita tunggu beberapa hari. Tuan Zhao marah. Apakah kamu tahu siapa yang baru saja kulihat? Siapa? VIP tertinggi? Aku takut setengah mati. Apa? VIP tertinggi? Seperti apa rupamu? Kamu tidak bisa mempercayainya. Dia seorang pria muda. Dia terlihat tidak lebih dari 2 tahun lebih tua darimu. Dia polos dan berpakaian seperti kios. Orang-orang besar zaman sekarang sangat rendah hati. Jika mereka bertemu di jalan, tidak ada yang tahu identitasnya. Berpenampilan biasa saja, barang dagangan di kios. Su Weiwei tercengang di ujung telepon. Bagaimana menurut Anda gambar ini terlihat familiar? Ketika Yang Xuan turun ke bawah, dia melihat Sunan menatap manik-manik itu, membuka mulutnya dan berdiri tegak di tempat, seperti sedang berbuat jahat. Ada apa? Aku tidak enak badan. Yang Xuan bergegas maju dan bertanya. Sunan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya merasa seperti sedang bermimpi. Apa yang terjadi? Yang Xuan bertanya-tanya. Sunan menatap Yang Xuan dan menarik napas dalam-dalam. Baru saja Zhao Kangming secara pribadi meminta seseorang untuk memberitahuku untuk naik dan berbicara tentang pembiayaan dengannya dan bertanya apakah aku ingin bekerja sama dengan konsorsium Zhao mereka. Yang Xuan berkata, apakah kamu mau? Sunan berkata, ini bukan omong kosong. Aku tidak berani memimpikannya hal yang baik seperti itu, tetapi di mana aku berani naik. Jika Presiden Zhao tahu aku VIP palsu, semuanya sudah berakhir. Tetapi tidak akan berhasil jika aku tidak naik. Itu pasti akan mengungkap isinya. Apa yang harus aku lakukan? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu langsung naik saja. Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan menunggumu di bawah. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Sunan tidak punya cara lain. Dia menggertakkan giginya, menyilangkan hatinya, dan berjalan ke atas. Diperkirakan dia harus berbicara sebentar. Yang Xuan bosan dan berkeliling untuk menghabiskan waktu. Oh, ini bukan sopir taksi kita. Saya kebetulan bertemu dengan Su Weiwei dan rombongannya. Melihat Yang Xuan, saya langsung maju dan berkata dengan sinis, bukankah kamu bilang kamu baru saja pergi ke pertemuan? Untuk apa kamu datang ke sini? Yang Xuan mengerutkan kening, berpikir bahwa orang-orang ini seperti gula merah dan dapat ditemui di mana-mana. Setelah pertemuan, tentu saja aku keluar. Yang Xuan menjawab dengan santai. Hehe, kamu benar-benar bisa meledak. Su Weiwei berkata dengan sinis, kalau begitu katakan seperti apa tempatnya dan berapa banyak orang yang datang. Yang Xuan berkata dengan jujur, di mana-mana, aku tidak melihatnya. Hahaha, apakah kamu akan membunuhku? Su Weiwei dan sekelompok orang memegangi perut mereka dan tertawa. Mereka tidak menyombongkan diri dan membuat draft. Kadang-kadang mereka benar-benar tidak mengerti mengapa kalian orang Dalit di lapisan bawah masyarakat memiliki kesombongan yang begitu kuat. Apakah sulit untuk menghadapi kenyataan tentang inferioritas kalian? Kalian harus memasang bawang putih besar di sini. Saya katakan sebelumnya bahwa jika kalian dapat berpartisipasi, saya akan memanggil kalian leluhur. Yang Xuan tertegun. Dia tiba-tiba teringat janggut ini dan berkata dengan lemah,
kalian harus berlutut dan memanggil leluhur kalian. Apa yang kalian bicarakan? Su Weiwei berkata dengan marah. Yang Xuan berkata dengan lemah, bukankah kalian mengatakan bahwa jika saya dapat menghadiri pertemuan, kalian akan memanggil saya leluhur? Sekarang kalian dapat menguangkannya. Hahaha. Su Weiwei tertawa terbahak-bahak. Dasar orang desa, apa kau sedang berkhayal? Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau menghadiri pertemuan itu? Kenapa aku tidak melihatmu tadi? Yang Xuan berkata pelan, karena aku duduk di posisi khusus dan terhalang di semua sisi, tentu saja kamu tidak bisa melihat. Hahaha, sekelompok orang di keluarga Su tertawa terbahak-bahak, orang ini tidak punya harapan. Dia pikir dia adalah VIP tertinggi. Hahaha, tunggu, tidak, pada saat ini, seseorang tiba-tiba menjawab, bagaimana kamu tahu kursi VIP tertinggi? Semua orang tercengang. Jika Yang Xuan tidak menghadiri rapat, bagaimana dia tahu bahwa VIP tertinggi terhalang oleh layar? Dia pasti mendengarkan yang lain. Seseorang segera berkata, ketika kita keluar dari rapat hari ini, semua orang membicarakan tentang VIP tertinggi. Dia pasti mendengarnya. Bagaimanapun, keluarga Su tidak akan percaya bahwa Yang Xuan bisa masuk untuk menghadiri pertemuan puncak. Teh dan makanan ringan apa yang kamu taruh di meja hari ini? Seorang pria bertekad untuk mempermalukan Yang Xuan. Yang Xuan berkata, di atas meja ada buah naga daerah barat, lengkeng kulit hijau, dan makanan ringan khusus dari Yufangsai. Tehnya seharusnya Dahong Pao Hui. Hahaha, buat saja, teruslah buat saja. Sekelompok orang tertawa, itu Longjing. Kamu harus mengatakan itu Hui Dahong Pao. Kamu benar-benar hebat. Yang Xuan terdiam, itu kursi biasa milikmu. Apakah itu sama dengan VIP tertinggi? Baiklah, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Kamu terus mengatakan bahwa kamu adalah VIP tertinggi. Keluarkan kartu undangan dan tunjukkan pada kami. Kata Su Vivi. Ya, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Siapapun bisa menyombongkan diri. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarkan kartu undangan. Jika dia bisa mengeluarkan kartu undangan, aku akan memakan bumi hidup-hidup. Sekelompok orang mengejek. Yang Xuan mengulurkan tangan dan menyentuhnya di saku celananya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja meletakkan kartu itu di meja Zhao Kangming. Dia berkata dengan lemah, kartu itu telah terlupakan di meja Zhao Kangming. Tidak ada gunanya menyimpannya. Hahaha, aku benar-benar yakin. Penjelasan ini hanya, dan kantor Zhao Kangming. Kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memakan debu di depan pintu orang lain. Yang Xuan memandang orang-orang ini seperti sekelompok orang yang terbelakang mental. Percaya atau tidak, menjauhlah dariku, matamu panas. Yang Xuanxi tidak ingin terus-menerus mengganggu orang-orang ini. Sungguh melelahkan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Kebetulan Su Weiwei juga menerima telepon dari Ah Jie dan memintanya untuk menunggu di gerbang utama. Sekelompok orang di keluarga Su juga ingin menjilat Ah Jie, jadi mereka pergi bersamanya. Setelah beberapa saat, Sunan juga turun ke bawah, dengan wajah kosong dan bahkan berjalan pelan. Cepat cubit aku pasti berhalusinasi. Sunan menatap Yang Xuan, saya melihat Zhao Kangming. Dia bertanya kepada saya tentang pembiayaan, mengatakan bahwa dia berencana untuk memberi saya pembiayaan sebesar 2 miliar terlebih dahulu, dan bertanya apakah saya cukup. Ya Tuhan, saya takut dengan angka ini. 2 miliar, jika saya tidak mengakuinya lagi, saya harus masuk penjara. Saya mengatakan yang sebenarnya, mengatakan bahwa kami bukanlah VIP yang sebenarnya, hanya duduk di sana alih-alih duduk di sana. Akibatnya, apa yang dikatakan Tuan Zhao? Dia mengatakan bahwa siapapun yang duduk di posisi itu adalah tamu paling terhormat mereka. Selain itu, dia memanggil Nona Zhao di depan saya. Nona Zhao mengangguk secara langsung dan berbicara kepada saya. Dia mengatakan bahwa jika dana selanjutnya tidak cukup, silakan hubungi dia kapan saja. Hanya saja, bahkan jika film tersebut tidak berani membuatnya. Seperti ini, Yang Xuan, apakah saya sedang bermimpi? Yang Xuan menepuk bahu Sunan dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ini bukan mimpi. Semua ini benar. Ngomong-ngomong, Nona Zhao sudah bicara langsung denganmu. Kenapa kamu begitu peduli? Ayo kita cari tempat untuk merayakannya. Sunan buru-buru berkata, lihat ke belakang, kamu harus berterima kasih pada teman sekelasmu di taman kanak-kanak. Yang Xuan juga mengikuti dan berkata,
sepertinya es loliku waktu itu sepadan. Aku akan mengundangnya makan lagi nanti, haha. Sambil berbicara, mereka berdiri di pinggir jalan dan naik taksi. Sekitar puluhan meter jauhnya, gerbang utama pusat konferensi. Jas Ah Jie keluar dari pintu. Su Weiwei segera menyambutnya, saling berpegangan tangan dan berkata, "Ini yang sering aku katakan padamu, Ah Jie, pacarku." Ah Jie belum pernah berhubungan dengan anggota keluarga Su lainnya sebelumnya. Ini menantu Sun. Dia benar-benar berbakat. Kami punya menantu Sun sepertimu di keluarga Su. Benar-benar ternoda cahaya. Nyonya Su tua dengan cepat menyanjung dan tersenyum untuk menyenangkan. Ah Jie tersenyum, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Panggil saja aku Ah Jie. 8 karakter itu belum pergi. Nyonya Su merasa sedikit malu sejenak dan berkata sambil tersenyum, cepat atau lambat. Kami Ah Jie baru saja melihat VIP tertinggi. Su Weiwei berkata dengan bangga. Benarkah, Saudara Jie, seperti apa rupa VIP tertinggi itu? Sekelompok orang menjadi penasaran tentang identitas VIP tertinggi itu. Aji hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Yang Xuan menunggu bus di pinggir jalan tidak jauh dari sana. Yang Xuan membelakangi Ah Jie dan agak jauh, jadi dia tidak melihatnya dengan jelas. Ah Jie, apa yang kamu lihat? Su Weiwei mengikuti arah pandangan Ah Jie dan melihat Yang Xuan dan Sunan. Dia kebetulan naik taksi hijau dan pergi. Pria itu tampak agak familiar tadi. Pakaiannya agak mirip dengan VIP tertinggi. Ah Jie bergumam, haha, bagaimana menurutmu? Aku kenal pria itu. Dia hanya pecundang yang diusir dari keluarga Su. Dan jika itu VIP, bagaimana aku bisa naik taksi? Ah Jie mengangguk dan berkata, itu yang dia katakan, tapi pria itu benar-benar mirip. Ngomong-ngomong, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kartu berkilauan dari tangannya, menurutmu ini apa? Ketika mereka melihatnya dengan jelas, mereka tercengang. Kartu undangan tertinggi. Ya ampun, ini kartu undangan tertinggi. Ah Jie, di mana kamu mendapatkannya? Kemudian dia menatap Ah Jie dengan penuh kekaguman di wajahnya. VIP misterius hari ini seharusnya bukan dirimu. Ya, Aji berkata, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Aku beruntung bisa mendapatkan kartu ini. Sudah kubilang sebelumnya, aku baru saja melihat VIP misterius di kantor Presiden Zhao. Saat dia pergi, dia meninggalkan kartu undangan di meja Presiden Zhao. Aku baru saja mengambilnya. Jangan meremehkannya, nilai koleksinya sangat bagus. Bahkan sekarang, jika kamu menjualnya, kamu bisa menjualnya dengan harga lebih dari 1 juta yuan sesuka hati. Semua orang di keluarga Su menghela nafas. Itu hanya kartu undangan, yang nilainya lebih dari 1 juta yuan. Ini menunjukkan betapa mulianya VIP misterius itu. Ngomong-ngomong, Ah Jie, apa rencanamu dengan Tuan ke-8? Tuan ke-8 bertemu kita hari ini dan mengobrol. Dia berkata bahwa ibu kota provinsi dan Jianghu telah mengalami perubahan besar akhir-akhir ini. Su Fifi bertanya. Ah Jie mengangguk, baiklah, aku sudah mendengarnya, tetapi Tuan ke-8 berutang budi padaku. Dia harus menyelesaikan semuanya malam ini. Ada kilatan dingin di mata Su Weiwei. Anjing, aku ingin kau terlihat cantik malam ini. Pada saat yang sama, setelah perbaikan, cepat ibu kota provinsi Jianghu oleh Long Xiaoman, semua aspek sangat berbeda dari yang di masa lalu. Setan kucing dan Jin Pen jahat tua mencuci tangan mereka dan mengundurkan diri dari Jianghu. Mereka secara khusus mengatur perjamuan untuk mengundang teman-teman terhormat di Jianghu untuk menyaksikan upacara pencucian Jin Pen mereka. Kakak kucing, kakak jahat, aku akan tetap berhubungan saat aku senggang. Kakak-kakakku memikirkan kalian berdua. 8 tuan berkumis berkata dengan mengharukan, aku digendong oleh 2 saudaraku. Kalau bukan karena 2 saudaraku, aku tidak tahu harus mengemis kemana. Hari ini, kedua saudara itu pensiun dengan sukses. Saya mengucapkan selamat kepada mereka. Saya tidak tahu harus berkata apa. Biarkan saya bersujud kepada mereka. Kata Master ke-8, berlutut di tanah dan bersujud kepada siluman kucing dan si jahat tua. Apa yang kalian lakukan? Cepat bangun. Siluman kucing dan si jahat tua membantu Master ke-8 berdiri. Ingatlah untuk mematuhi peraturan di masa depan, saudara-saudara, jaga diri. Kemudian siluman kucing dan si jahat tua menoleh ke kerumunan dan mengumumkan dengan keras, saudara-saudara,
kita berdua orang tua bisa berhasil dan pensiun hari ini. Semuanya tergantung pada satu saudara. Tetapi saudara itu tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi tidak nyaman bagi kita untuk berbicara terlalu banyak. Singkatnya, saudara itu adalah dermawan besar bagi saya dan Lao Xie. Meskipun dia tidak datang ke tempat kejadian hari ini, Lao Xie dan saya harus dengan hormat menawarkannya secangkir teh. Orang di bawah segera mengikuti wajah yang bergerak dan berkata, dermawan dari dua saudara tertua adalah dermawan kita. Si tua ke-8 menepuk dadanya, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jika dermawan agung yang disebutkan oleh kedua saudara itu membutuhkan 1 hari, singkatnya, aku akan menyerahkan hidupku. Perjamuan itu segera berakhir, karena upacara pencucian baskom emas tidak berlangsung lama. Selain itu, siluman kucing dan si jahat tua memiliki sesuatu untuk dilakukan nanti. Mereka meminta Yang Xuan untuk makan kebab di sebuah warung besar. Mereka terbiasa dengan kekayaan dan kekayaan. Mereka ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Yang Xuan dengan cara yang membumi ini. Yang Xuan tidak ingin Sunan menghubungi siluman kucing dan yang lainnya, jadi dia meminta Sunan untuk kembali ke hotel terlebih dahulu. Dia melihat siluman kucing dan si jahat tua di sebuah warung sendirian. Meskipun hanya 1 hari berlalu, siluman kucing dan si jahat tua, yang pernah mendominasi ibu kota provinsi, lebih terlihat seperti 2 orang tua yang sudah pensiun. Mereka berganti menjadi rompi olahraga biasa dan menginjak sandal jepit. Mereka tertawa riang. Oh, kalian berdua sudah bosan dengan makanan lesat. Datang ke sini untuk merasakan hidup. Yang Xuan menatap kedua lelaki tua itu dan berkata dengan gembira. Saudara Yang, jangan kubur saudara-saudara kita. Apa gunanya hidup? Kita dulu bermimpi tentang hidup ini. Ya, dulu. Makanan lezat hanya untuk membuat mie dan menjadi kakak laki-laki. Di mana saya bisa pergi ke warung? Hari ini kita harus menidurinya. Ini hari yang gelap, saya sangat menikmatinya. Bagi orang-orang di Jianghu, kebahagiaan terbesar adalah keluar dari Jianghu. Mungkin karena mereka sangat bahagia, ketika ketiganya bermain bersama, siluman kucing dan si jahat tua banyak bicara, dan suara mereka juga sangat keras. Para siswa muda di meja sebelah sedang minum bir. Mereka pikir di sini berisik. Seseorang dengan marah berkata, persetan, apa-apaan ini? Apa kau tidak melakukan apa-apa? Diamlah. Jika adegannya diubah menjadi 2 hari yang lalu, mulut pembicara harus dirobek di tempat. Namun sekarang, seperti 2 anak yang melakukan kesalahan, siluman kucing dan si jahat tua itu tersenyum dan saling meminta maaf, lalu menjulurkan lidah mereka ke Yang Xuan. Yang Xuan dan kedua lelaki tua itu juga bisa berbicara. Mereka menikmati minum bir dan menggulung kebab. Pada saat ini, di dalam mobil yang tidak jauh dari sana, seorang pria mengeluarkan ponselnya. Saya menemukan anak itu. Saya di sini di persimpangan Qingyang, bergaul dengan 2 lelaki tua. Cepat ke sini. Setelah beberapa saat, Su Weiwei datang ke sini bersama selusin kerabat laki-laki dari keluarga Su. Kapan Tuan ke-8 akan tiba? Tanya Su Vivi. Salah satu dari mereka menjawab, saya sudah memberitahu Tuan ke-8. Dia bilang dia akan keluar sekarang. Saudari Wei, haruskah kita menunggu sampai Tuan ke-8 datang? Su Weiwei menggertakkan giginya dan berkata, jangan menunggu. Aku akan gatal ketika melihat orang desa itu. Pergi dan bersihkan dia dulu. Ketika Tuan ke-8 datang, hancurkan dia. Yang Xuan sedang menggulung tali. Tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya, Yang Xuan. Berbalik, Su Weiwei datang ke sini bersama selusin kerabat Su. Yang Xuan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa kepada orang-orang ini. Bagaimana dia bisa seperti gula merah? Mereka ada di mana-mana. Ada apa? Yang Xuan berkata tidak senang. Su Weiwei berkata dengan dingin, apakah kamu melupakan sesuatu? Yang Xuan berkata dengan tidak sabar, katakan sesuatu secara langsung. Su Weiwei memarahi, jangan bicara padaku dengan nada seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Pagi ini, bukankah kamu cukup mampu di dalam kotak? Kamu berani melawan orang. Apa yang kamu katakan tentang ini? Yang Xuan perlahan menyeka mulutnya dengan tisu dan berkata dengan tenang, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Su Weiwei mendengus dingin, sangat sederhana. Pertama berlutut dan pukul 100 kepala, lalu buang kakimu. Nanti, aku dapat mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Gadis kecil, aku mengirimimu sebuah pepatah lama. Jika surga berbuat jahat, kau dapat menentangnya.
Jika kau sendiri yang berbuat jahat, kau tidak akan bisa hidup. Roh jahat tua di dekatnya tiba-tiba berkata. Siluman kucing itu juga menambahkan, menurut perkataanmu, jika kau tidak mati, kau tidak akan mati. Su Weiwei langsung marah, menunjuk siluman kucing dan siluman tua itu, dan berteriak, di mana lelaki tua jahat itu. Itu bukan urusanmu, cepat keluar, atau kau akan ditinggalkan. Begitu Yang Xuan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bahwa ini sangat menarik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua orang tua jahat di depannya. Ekspresi iblis kucing dan iblis tua berangsur-angsur mengeras. Hari pertama Jin Pen mencuci tangannya, dia dimarahi sebagai orang tua yang jahat. Yang Xuan sangat ingin tahu tentang bagaimana kedua orang tua jahat itu akan bereaksi. Tanpa berkata apa-apa, mereka dengan lembut membalik cangkir anggur di tangan mereka. Su Weiwei masih memiliki ekspresi tinggi dan marah. Dia tidak menyadari betapa berbahayanya yang dia lakukan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota provinsi yang berani berbicara dengan iblis kucing dan iblis tua dalam 10 tahun terakhir. Bahkan Guo Yunfei, yang pernah hidup, tidak akan begitu lancang. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan mempermalukanmu. Akhirnya, Lao Xie mengucapkan kalimat seperti itu dengan wajah muram. Yang Xuan tahu betul arti kalimat ini. Mereka baru saja mencuci tangan di baskom emas hari ini, dan sekarang kurang dari 1 jam. Jika mereka mulai saat ini, itu berarti mereka tidak mencuci tangan di baskom emas. Selain itu, bagi orang-orang di Jianghu, sangat tidak beruntung untuk mulai berkelahi dengan orang-orang segera setelah mencuci tangan mereka. Jadi mereka memutuskan untuk terus menanggungnya dan memberi Su Weiwei kesempatan. Apa yang kamu bicarakan? Su Weiwei membuat ekspresi berlebihan dan berkata dengan sinis, jangan mempermalukanku. Hahaha, aku ingin tahu bagaimana kalian berdua orang tua yang jahat mempermalukanku. Ayolah, cepatlah mempermalukanku. Hari ini aku keras kepala dengan kalian berdua. Jika kalian tidak mempermalukanku, aku akan mempermalukan kalian. Saat dia berbicara, dia mengambil setengah botol bir dari meja, mengangkat botol bir ke kepala mereka dan mencibir, aku hitung 3. Jika kalian tidak mempermalukanku lagi, aku akan mencuci kepala kalian dengan bir. 1, 2, 3, pop. Begitu suara Su Weiwei turun, dia tiba-tiba mendapat tamparan keras di wajahnya. Harimau yang sudah pensiun, itu juga harimau. Si kucing dan si jahat tua tidak tahan, dan akhirnya mengambil tindakan. Namun mereka tetap menahan diri dan menamparkan wajah Su Weiwei. Ah! Su Weiwei berteriak, dan 5 tanda darah merah keunguan muncul di separuh pipinya. Baiklah, kau berani memukulku. Berikan padaku. Berikan 2 benda tua ini dulu. Su Weiwei mendesis di bagian bawah. Lebih dari selusin orang di belakangnya segera bersiap untuk maju. Naiklah jika kau ingin mati. Si jahat tua tanpa ampun menepuk meja, dan momentum yang kuat segera menyebar. Berada di posisi tinggi selama lebih dari 10 tahun, suasana kemarahan yang hebat tidak dapat dilawan oleh keluarga Su yang hanya bisa berbicara dan menembak. Bahkan mereka tidak mengerti, pihak lain adalah orang tua yang jahat. Ada lebih dari 10 anak muda di pihak mereka. Tetapi ketika pihak lain marah, tidak ada yang berani maju, dan ada ketakutan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Setan tua dan setan kucing mengepalkan tangan mereka dan menggigit bibir mereka. Jika orang-orang ini berani maju, mereka hanya bisa bermain dalam upacara pencucian baskom emas hari ini. Tuan ke-8, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Su Weiwei menoleh dan melihat Tuan ke-8 dengan kumis datang dari sini bersama beberapa orang. Tuan ke-8, Anda di sini. Su Weiwei bergegas maju. Ada apa dengan kalian berdua? Tuan ke-8 mengerutkan kening ketika dia melihat wajah Su Weiwei yang merah dan bengkak. Tuan ke-8, Anda harus memutuskan untukku. Su Weiwei segera berpura-pura sangat dirugikan, dan bahkan memeras 2 air mata dari sudut matanya. Tuan ke-8, mereka bertindak terlalu jauh. Aku baru saja berbicara baik-baik dengan mereka. Akibatnya, mereka mengangkat tangan dan menamparkan wajahku. Aku memberi mereka nama Tuan ke-8 dan mengatakan bahwa kamu adalah saudaraku. Coba tebak, 2 orang tua itu sangat sombong. Mereka mengatakan bahwa kamu tidak layak menjadi putra mereka. Jika kamu datang, kamu harus berlutut dan bersujud saat melihat mereka. Siapa yang begitu berani? Tuan ke-8 meraung marah, dan metode provokatif Su Weiwei berhasil.
Itu mereka, orang-orang tua. Su Weiwei berbalik dan menunjuk ke meja Yang Xuan. Ketika Tuan ke-8 melihat siapa kedua orang tua itu, wajahnya menjadi pucat. Namun, Su Weiwei tidak memperhatikan ekspresi Tuan ke-8. Menunjuk ke arah siluman kucing dan si jahat tua, dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berkata, Tuan ke-8, itu mereka. Baru saja, dia tidak hanya memukulku, tetapi juga mengatakan bahwa kamu harus menjadi putra mereka. Tidak apa-apa menamparkan diriku sendiri, tetapi kedua lelaki tua jahat ini menghinamu dan berkata kau harus berlutut dan bersujud kepada mereka ketika kau ingin melihat mereka. Tuan ke-8, aku benar-benar tidak bisa menelan nada ini. Kau harus memberi pelajaran kepada orang-orang tua ini hari ini. Lebih baik kau melumpuhkan mereka. Tuan ke-8 berjalan menuju siluman kucing dan si jahat tua selangkah demi selangkah. Su Weiwei masih tidak melihat ekspresi Tuan ke-8 dan terus menambahkan bahan bakar dan cuka. Tuan ke-8, dan Hik di sebelahmu, jangan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Aduh, Tuan ke-8, apa yang kau lakukan? Di mata semua orang, Tuan ke-8 tiba-tiba berlutut lurus di tanah. Kemudian, Bang Bang mulai bersujud. Tuan ke-8, ada apa denganmu? Kenapa kau bersujud? Su Weiwei bergegas maju dan mengira Tuan ke-8 itu tercengang. Pop, Tuan ke-8 tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Dia memutar matanya dan berkata, apakah kamu tahu siapa mereka? Ini adalah saudara kucing dan saudara jahat. Ah, semua orang menarik napas. Saudara kucing, saudara jahat. Kedua lelaki tua ini adalah siluman kucing yang terkenal dan siluman tua. Nama mereka begitu keras sehingga bahkan mereka yang tidak bergaul dengan Jiang Hu seperti guntur di telinga mereka. Di mata orang-orang biasa, kedua nama ini mirip dengan utusan penggoda jiwa neraka. Mereka hanya harus gemetar mendengar nama itu. Tuan ke-8, maafkan aku. Aku marah ketika mendengar mereka mengatakan kamu tidak layak menjadi anak mereka. Su Weiwei dengan cepat menjelaskan. Pop, Tuan ke-8 menamparnya lagi dan memarahi dengan marah. Jangan katakan itu anak laki-laki. Aku tidak pantas menjadi cucu mereka. Kemarilah. Tuan ke-8 menjambak rambut Su Weiwei dan bertanya kepada siluman kucing dan siluman tua, saudara kucing, saudara jahat tua, apa yang harus dilakukan dengan jalang ini? Setan kucing itu perlahan menggulung kebab dan berkata pelan, kami bukan lagi orang di dunia persilatan. Jangan tanya kami tentang hal-hal ini. Tingkat perkataan ini sangat tinggi. Pertama, mereka menunjukkan identitas mereka dan tidak ikut campur dalam urusan dunia persilatan. Kedua, dia memberitahu Tuan ke-8 untuk melakukannya sendiri. Dasar jalang kecil, aku mencakar wajahmu dulu. Tuan ke-8 hendak meledak. Setan kucing dan iblis tua itu adalah orang-orang yang paling dihormati dalam hidupnya. Dia menarik rambut Su Vivi dan menekannya di atas meja, memecahkan botol anggur, menjepit setengah pecahan kaca, dan hendak menggaruknya di wajahnya. Tidak, siapa yang akan menolongku? Su Weiwei berteriak, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan berbicara untuknya. Bahkan keluarga Su menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa karena takut berlari melewati air berlumpur. Tepat saat pecahan kaca hendak menusuk, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, berhenti. Begitu mereka mengikuti suara itu, keluarga Su sangat gembira, Kakak Aji.